Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi bahwa kemarin belum lama ini, beberapa hari yang lalu, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang terbaru mengenai perpajakan dan salah satunya adalah yang saya akan bahas di sini, yaitu mengenai tarif pasal 17 ya. Oke, langsung saja pada tarif pasal 17 undang-undang lama itu kita ketahui bersama bahwa untuk lapisan 0 sampai dengan 50 juta itu tarif normalnya adalah 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu tarif normalnya 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu tarif normalnya 25%. Dan di atas 500 juta tarifnya 30%. Kalau tidak ber-NPWP, bisa kita lihat sendiri di sini ya, 6%, 18%, 30%, dan 36%. Ini tarif pasal 17 undang-undang lama ya. Ini tercantum di salah satunya di Undang-Undang PPH ya, nomor 36 tahun 2008. Dan lanjut tarif terbarunya di sini. Nah, ini adalah tarif terbaru. Itu tercantum di bab 3 pasal 17 Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 ya. Kalau di undang-undangnya itu terlampir di halaman 56. Ya, di sini diketahui untuk lapisan pertama yaitu 0 sampai dengan 60 juta. Yang awalnya 50 juta menjadi 60 juta ya. Untuk tarif ber-NPWP-nya adalah 5%, non-NPWP-nya 6%. Lapisan penghasilan kena pajak 60 juta, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta. Tarif normalnya 15% dan non-NPWP 18%. Ya. Untuk lapisan penghasilan kena pajak di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25% dan non-NPWP-nya adalah 30%. Untuk lapisan penghasilan kena pajak 500 di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar ya. Itu tarifnya jika ber-NPWP itu 30% dan non-NPWP 36%. Lalu di atas 5 miliar untuk tarif ber-NPWP adalah 35% dan non-NPWP 42%. Sangat tinggi sekali ya, dan ini berlaku progresif ya, seperti penghitungan biasa. Ya. Oke, di sini saya kasih contoh soalnya. Nah, ini. Di sini ada gaji pegawai, dia ber-NPWP ya, di statusnya TK 0. Mendapatkan gaji sebulan itu 10 juta, ada tunjangan lembur, makan, transport yang masing-masing untuk lemburnya 1 juta, makannya 300.000, transportnya 500.000, jumlah tunjangan 1.800.000 dan jumlah gaji dan tunjangan 11.800.000. Lalu di sini ada premi pegawai yang dibayarkan pemberi kerja. Ada JKK 2,4%, jumlahnya sekian, 28, 320. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini. Sehingga diperoleh jumlah premi komersil ya, secara komersil ini ya, adalah 1.208.320. Sedangkan jumlah premi fiskalnya adalah 535.720. Nah, nanti yang akan menjadi dasar penghitungan PPH pasal 21 itu penghasilan brutonya adalah jumlah gaji dan tunjangan ditambah dengan jumlah premi fiskal ini. Nah, gitu. Oke, langsung saja ya. Di sini langsung saja. Ini saya delete dulu. Langsung kita hitung sama-sama. Di sini bagian D. Sebentar.
Untuk bagian D, di sini bruto. Bruto. Ingat ya, bukan bruto. Kalau bruto itu pantat ayam, tapi di sini bruto. Bruto fiskal yang menjadi dasar penghitungan PPh pasal 21-nya nih. Bruto fiskal diperoleh dari sebentar, ini saya sesuaikan dulu ya kayaknya nih. Besarnya 14, di sini 14 biar enak, biar jelas. Oke, bruto fiskal. Bruto fiskalnya itu sebesar sama dengan jumlah gaji dan tunjangan ditambah ini, jumlah premi fiskal. Nah, ini yang dihitung PPh pasal 21-nya ya. Jadi saya gedein juga 14. Biar jelas. Oke, sebentar. 14 juga. Nah, ini sehingga yang dihitung PPh 21-nya adalah 12.335.720. Terus di sini di sini ada pengurang. Oh iya, saya jelaskan dulu. Kenapa kok bukan yang ini? Kenapa harus ini gitu. Nah, bisa kita lihat di undang-undangnya ya. Nah, saya buka. Di Undang-Undang Pajak Penghasilan, coba saya lihat di halaman 40. Bentar. Ini Undang-Undang Pajak Penghasilannya ya. Ya, yang dikecualikan dari objek pajak adalah ini salah satunya. Lalu di D, E, F di bagian G kalau nggak salah nih. Saya kemarin baca ada di bagian G. Kita pelan-pelan. Nah, ini iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan otoritas jasa keuangan baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai ya. Jadi iuran pensiun ataupun iuran premi pegawai yang sifatnya untuk hari tua itu bukan merupakan objek pajak saat itu gitu. Karena kenapa? Nanti pada saat si pegawai itu mengklaim iuran pensiun itu kepada otoritas jasa keuangan ya, itu akan dipotong PPh 21. Nah, makanya kalau misalkan di awal dipotong, di akhir dipotong, jadi ada double pemotongan pajak, maka tidak diperhitungkan di situ. Nah, makanya di sini kenapa untuk bagian ini JHT dan JP ini tidak saya jumlahkan menjadi penghasilan bruto fiskal gitu ya. Oke, itu alasannya. Oke, di sini pengurang langsung saja. Untuk pengurang itu tidak ada perubahan, ada S1 itu ada biaya jabatan. Biaya jabatan masih sama sebesar 5% ya. 5%. Nah, ini kalau sudah lebih dari 500, maka di sini yang diperkenankan adalah 500.000. Oke, yang E, terus E.2. Selain biaya jabatan, di sini kita lihat ada JHT ya, 236. JHT dibayar pegawai. JHT dibayar pegawai. Nah, bedanya gitu. Kalau yang dibayar pegawai kan dipotong nih dari sini. Dipotong dari sisa ini ya nantinya. Nah, ini harus dikeluarkan sebesar 236
karena jumlahnya adalah 2%, misalkan ini ya 2%. Lalu di sini E3 ada JP dibayar pegawai sebesar 1%. 1% saja. 1% jumlahnya bisa dilihat di sini. 118.000. Nah, kenapa Jamkes itu tidak saya masukkan sebagai pengurang? Nah, karena Jamkes ini disebutkan itu merupakan objek PPh pasal 21. Sebelum pada saat iuran ya, iuran jaminan kesehatan itu disebut objek PPh pasal 21. Kenapa di awal? Karena nanti di akhir pada saat si pegawai mengklaim jaminan kesehatan itu akan dianggap sebagai santunan, sedangkan santunan bukan merupakan objek PPh pasal 21. Begitu. Ya, makanya potongnya di awal. Oke, langsung di sini saya ini aja. Saya jumlahkan jumlah pengurang. Jumlah pengurang saya sum. Nah, begitu. Lalu di sini EF ya, F. Neto ya. Sama dengan bruto fiskal dikurangin dengan ini. Jumlah pengurang. Nah, ketemu segini ya. FG terus neto setahun. Ini setahun. Berarti ini ya neto dikali 12. 137. Terus FGH PTKP. Nah, PTKP-nya TK0. TK0 adalah 54 juta. Oke, tebalin. Lalu ketemu HI. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak ya. Jadi sudah ada standarnya. PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajaknya sama dengan ini PK neto setahun ya dikurangi dengan PTKP. Oke. 83. IJ PPh 21 setahun. Ya, ini. Maka di sini J.1 lapisan 0 sampai dengan 60 juta. Berarti sama dengan 60 juta dikali 5%, dia ber-NPWP. Nah, 3 juta. Ya. J.2. Jadi makin gede ya. Di atas 60 juta. Sampai dengan 250 juta. Itu sama dengan penghasilan kena pajak ini dikurangi 60 juta. Ya, kita kurung dulu. Ya, sebentar. Saya kurung. Lalu dikali 15%. Nah, ini. Nah, maka di sini bentar. Saya kesiniin. Jumlah PPh 21 setahun sama dengan ini ditambah ini ya. Tuh. IJK berarti K di sini PPh 21 sebulan. PPh 21 sebulannya sama dengan jumlah PPh 21 setahun dibagi 12. Maka atas pegawai tersebut, pegawai ini ya ketika menerima gaji ya sebesar 11.800.000 ini dipotong dengan ini ya, PPh 21-nya adalah
547 juta 547.258 rupiah. Nah, seperti itu ya. Jadi penghitungannya masih tetap sama, hanya konsep lapisannya saja yang berbeda. Nah, ini dia, teman-teman. Oke, di sini bisa saya lihatkan di halaman 56. Nah, ini ya, tarif pasal 17. Nah, ini dia. Seperti yang saya sampaikan tadi, di peraturannya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, di sini tertulis tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat diubah dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi, tarif ini bisa berubah-berubah ya. Kedepannya bisa berubah jika ada pemberlakuan peraturan pemerintah yang disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia gitu. Dan untuk tarif ini itu berlaku mulai Januari tahun 2022. Ya, teman-teman silahkan bisa download file peraturan ini melalui link yang ada di deskripsi video ini. Silakan download ya, agar supaya nanti di tahun depan ya, tentunya setelah download harus dibaca-baca ya, agar supaya apa? Supaya nanti di tahun depan itu kita sudah bisa mempersiapkan semuanya. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam media Excel dan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.